Pada episode sebelumnya, memperlihatkan pertarungan antara Gui Myeondok melawan para asasin. Tanpa basa-basi, Myeondok membantai para asasin itu hingga tak bersisa. Keesokan harinya, rombongan pedagang kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka dikagetkan oleh seorang anak. Anak itu merupakan warga desa kenalan dari pimpinan rombongan. "Di mana kakekmu? Kenapa kau sendirian?" tanya kepala rombongan. "Punggungnya sakit," katanya, "jadi aku harus mencari herbal sendiri. Jika paman ingin pergi ke desa, mari kita bersama," ajak bocah itu. Dan diputuskanlah, peristirahatan selanjutnya adalah desa tempat bocah pencari tanaman herbal. Beberapa saat pun berlalu, akhirnya desa tujuan telah nampak dari kejauhan. Keringat tampak membasahi tubuh para anggota rombongan. Alangkah terkejutnya mereka, melihat desa tujuan mereka telah porak-poranda. Mayat-mayat bergelimpangan di tanah. Bocah pencari tanaman segera berlari ke sebuah rumah, khawatir dengan keadaan kakeknya. "Kakek!" teriaknya mengkhawatirkan sang kakek. "Apa yang terjadi?" tanya bocah itu. Beberapa saat kemudian, kakek itu pun sadar. "Bandit itu menculik cucu perempuanku, tolong selamatkan dia," pinta sang kakek kepada rombongan. "Bukan hanya cucuku, para banjingan itu juga menculik seluruh wanita di desa ini. Aku mohon, selamatkan mereka," ucap kakek itu sembari bersujud. "Prioritas kami saat ini adalah untuk memastikan keselamatan rombongan pedagang, akan tetapi, guru juga berkata bahwa perbedaan faksi dan bandit adalah kekuatan untuk melindungi," gumam Mae dalam hati. "Kita harus menyelamatkan mereka, kita tidak bisa mengabaikan hal ini," desak Mae kepada Jung Hyuk. "Aku juga ingin, akan tetapi, bisa saja ini adalah sebuah jebakan, jadi, kita tidak dapat membiarkan rombongan tanpa adanya penjagaan," jawab Jung Hyuk. "Aku setuju dengan yang disampaikan Mae," ucap Mo Yongbo membenarkan. Hal senada juga disampaikan oleh anggota kelas ular yang lain. "Aku juga setuju, jangan khawatir dengan grup dagang kami, tempat ini sudah disapu bersih, kurasa mereka tidak akan datang lagi," ucap kepala rombongan. Jung Hyuk menatap wajah para muridnya. Tampaknya mereka sudah memantapkan pikiran mereka, gumam Jung Hyuk dalam hati. "Baiklah kalau begitu, mulai saat ini, kita akan menyelamatkan penduduk desa. Aku akan membagi kalian menjadi tim penyelamat dan tim pendamping. Tim penyelamat terdiri dari Mo Yongbo, Won Pyo, Jegalmi, dan aku. Sedangkan Ryong dan Namgung Mae akan tetap di sini untuk menjaga para pedagang," ucap Jun Hyuk. Mae sedikit kecewa dengan keputusan Jun Hyuk. "Instruktur, tunggu dulu, aku." Belum selesai Mae berbicara, Jun Hyuk menyodorkan sebuah benda. "Ini adalah suar, kalau terjadi sesuatu ketika menjaga tempat ini, tembakkan suar ini," perintah Jung Hyuk menyela Mae. "Tapi instruktur, aku juga ingin menyelamatkan mereka," ucap Mae memelas. "Tidak, kau tak akan membantu sama sekali sekalipun ikut," ucap Jegalmi. Mae sadar dengan keadaannya, walaupun dia ikut tim penyelamat, keadaan tubuhnya yang tidak dapat menggunakan ki dengan baik tidak akan membantu, melainkan hanya akan menghambat. "Aku minta tolong kepada kalian, selamatkan mereka," ucap Mae kepada teman-temannya. Tim penyelamat pun segera berangkat. Beberapa saat pun berlalu, mereka kemudian dihadang oleh beberapa bandit. Pertarungan pun tak terelakkan, Mo Yongbo segera melesat ke arah bandit di depannya, dia alirkan energi ke dalam pedangnya, tanpa ragu kemudian dihujamkannya. Namun, dengan mudah pedang itu hancur tak bersisa. Melihat sebuah celah, segera bandit itu tebaskan kapaknya, akan tetapi, dengan lihai, Mo Yongbo mampu menghindarinya. Hal serupa nampaknya juga dialami Jegalmi, senjata baru yang diberikan gurunya, tampaknya tak banyak membantu. Serangan yang dia keluarkan sangat lemah, hingga menjadi bahan tertawaan musuh-musuhnya. Won Pyo tampaknya juga sama, amat kesulitan dia mengerahkan energinya, tak pula dia mampu menggunakan senjata barunya. "Kenapa guru memberi senjata yang tidak cocok dengan kami?" gumam mereka semua. Berpindah ke desa, grup pedagang memutuskan untuk bersiap kembali untuk melanjutkan perjalanan, sembari menunggu tim penyelamat datang. Mae menghampiri bocah pencari tanaman herbal, dari dalam rumah, Eng Ryong keluar. "Kakekmu akhirnya tertidur lagi, seharusnya dia baik-baik saja," ucapnya. "Terima kasih kakak," ucap bocah itu sembari menundukkan kepala. "Baguslah kalau begitu, aku akan memeriksa pinggiran kota terlebih dahulu, nanti aku akan kembali," ucap Mae kepada mereka berdua. "Kakak,
Aku akan ikut denganmu, ucap bocah itu. Beberapa saat kemudian, Mae beserta bocah itu pun berkeliling. Dalam hati Mae berkecamuk, seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal. Penargetan grup pedagang dimulai sejak 3 bulan yang lalu. Mereka pasti tahu bahwa ada desa yang akan kami lewati. Jin Hyo, aku mau balik dulu, sepertinya ada sesuatu yang salah, ucap Mae kepada bocah bernama Jin Hyo. Ternyata khawatiran Mae benar adanya, tepat di atas pohon di samping Mae berada. Sesosok manusia mengintainya. Kak, kenapa kau mendadak seperti ketakutan, ucap Jin Hyo. Aku tidak main-main, ayo segera kembali, ajak Mae. Namun dalam hati Mae merasakan adanya ancaman, amat gelisah Mae dibuatnya. Dan benar saja, saat Mae menengadahkan kepala, sesosok asasin telah menggantung tepat di atasnya. Terkejut mereka dibuatnya, dengan secepat mungkin, Mae menarik tangan Jin Hyo segera berlari untuk kembali. Mau lari kemana kamu? Ucap asasin itu sembari menghadang Mae. Aku harus mengulur waktu sampai Jin Hyo dapat melarikan diri, gumam Mae dalam hati. Hei, kau, akulah lawanmu, teriak Mae menyerang asasin itu dengan pedang kayunya. Akan tetapi, dengan mudah asasin itu menghindari. Kemudian mengkonter serangan Mae dengan sebuah tendangan menyebabkan Mae terpental ke belakang. Kau rupanya tak sadar dengan keadaanmu. Pertama-tama, aku harus membunuhmu, setelah itu aku akan membunuh sisa-sisa penduduk desa dan rombongan pedagang itu, ucap asasin itu sembari menjentikkan jarinya. Melihat situasi yang tidak memungkinkan, Mae kemudian memutuskan untuk menembakkan suar. Akan tetapi, sebuah tali kemudian mengikat kedua tangannya. Jadi benda ini adalah harapan terakhirmu, ucap pemimpin asasin menginjak suar itu. Di belakang Mae, Jin Hyo telah tertangkap oleh anggota asasin. Lepaskan dia, teriak Mae kepada mereka. Kau benar-benar konyol, ucap ketua asasin melepaskan tali mengikat tubuh Mae dan kemudian menggantungnya. Tampaknya aku terlalu khawatir, padahal hanya seorang anak-anak. Bergelantunglah di sana, dan pikirkan betapa lemahnya dirimu, ucap ketua asasin kepada Mae. Bunuh anak itu, perintahnya kepada anggotanya. Lihat baik-baik, setelah anak itu, akan tiba giliranmu, ucap ketua asasin dengan bengisnya. Mae merasa putus asa, merasa kesal kepada dirinya, tapi mau bagaimana lagi, dia memang lemah, dan tak mampu untuk melakukan apa-apa. Siluet bayangan masa lalu melintas dalam benaknya. Karena dia adalah keturunan klan Namgung, semua orang menaruh harapan kepadanya. Akan tetapi, setelah mengetahui kenyataan bahwa dia tak dapat menggunakan energi dalamnya, harapan itu kemudian berubah menjadi kecaman. Mereka mulai menghina dirinya. Mae mulai merasa sendiri, dan sendiri. Walaupun dipandang sebelah mata, bahkan tak dianggap keberadaannya. Mae tetap berusaha sekuat tenaga, berusaha melewati batasan yang mengekangnya. Dalam hati Mae membenci ketidakmampuannya. Andai saja aku punya kekuatan. Aku pasti bisa melindungi orang-orang. Teriak Mae dalam hati. Aku harus menjadi kuat, agar aku dapat melindungi mereka semua. Dan seperti yang telah kita kira, Mae yang saat ini dalam keadaan terpojok, akhirnya mampu menggunakan metode reserve flow yang melegenda. Sinar energi terpancar dari tubuh Mae, memotong cambuk besi yang mengikat tubuhnya. Terbelalak mata asasin itu dibuatnya. Apa-apaan anak ini, gumamnya. Dengan secepat kilat, Mae melompat untuk menyelamatkan Jin Hyo. Aku akhirnya dapat membuat kiku mengalir dengan terbalik, gumam Mae dalam hati. Masihlah tak percaya asasin itu melihat kenyataan di depannya. Anak itu, ketika bertarung denganku sebelumnya, dia tampak begitu ceroboh. Mungkinkah dia mengalami perkembangan pesat dalam waktu singkat, gumam asasin itu. Orang-orang kuat tidak menginjak orang yang lemah, tapi melindungi mereka, ucap Mae sembari mengambil pedang kayunya. Dasar bocah sombong, teriak salah satu asasin, menghujamkan pedangnya. Mae mengaktifkan metode reserve flow kemudian mengalirkan energi ke pedangnya, menangkis setiap serangan yang dilancarkan oleh musuhnya. Aku masih belum bisa menggunakan ki asliku dengan baik, aku harus memaksimalkannya dengan menggunakan teknik, akan tetapi, teknik apa yang aku kuasai, ucap Mae dalam benaknya. Kemudian Mae teringat dengan teknik yang digunakan oleh kakak tertuanya. Mungkin aku bisa menggunakannya, gumam Mae. Tanpa banyak bicara, segera Mae tirukan teknik itu, sempurna menyerupai gerakan kakaknya. Dia alirkan energi menyelimuti pedang kayunya. Chungcheon Swordsmanship. Tahap pertama, teriak Mae melepaskan tekniknya.
Lesatan energi berwarna kuning menyala-nyala, berputar mengelilingi pedang kayunya. Dengan gagahnya, Mae hujamkan energi itu ke arah musuh di depannya. Jilatan energi melesat beradu dengan serangan asasin di depannya, tebasan demi tebasan tak henti menyayat, menghantam tubuh musuhnya. Compang camping pakaian asasin itu dibuatnya. Terbelalak mata para asasin itu, melihat asasin expert kelas pertama dikalahkan oleh seorang bocah. Mae terlihat lelah dan hampir kehilangan kesadaran. Aku tidak boleh menyerah. Musuh masih tersisa 3. Aku harus bertahan, ucap Mae sembari menopang pada pedang di tangannya. Sebenarnya apa yang kusaksikan tadi? Kami bahkan menggunakan operasi 2 arah dengan para bandit untuk membagi kekuatan musuh. Tapi, ada beberapa variabel tak terduga. Aku kira, mereka akan menyelamatkan sandera dan meninggalkan yang terlemah. Mungkinkah aku salah, gumam asasin dalam benaknya. Kalau aku tidak salah, dia sudah kehabisan energi setelah menggunakan jurus tadi. Jadi, ayo serang dia, perintah asasin itu kepada anggotanya. Kedua asasin itu pun maju menyerang, rentetan tebasan mereka kerahkan. Dengan sekuat tenaga Mae menangkis serangan mereka. Namun, perbedaan jumlah menyebabkan Mae tersudut, beberapa kali nampaknya Mae terkena serangan. Mereka bertiga menyerang dari arah yang berbeda, tak ada kesempatan untuk menyerang balik, gumam Mae. Kenapa kau diam saja, di mana teknikmu yang tadi, teriak asasin sembari menyerang. Jika aku ingin menggunakan teknik, maka aku harus menghentikan momentum mereka, gumam Mae. Mae memfokuskan konsentrasinya, tak dia hiraukan serangan mengenai tubuhnya. Dengan tanpa terduga, Mae kerahkan segenap energinya. Twins Dragon Twister Transformation. Teriak Mae menebaskan pedang energi menghantam tepat ke arah musuh di depannya. Luapan energi membumbung tinggi ke udara, bersama dengan hilangnya tekanan energi itu, Mae tersungkur kehilangan kesadarannya. Apa-apaan anak ini, padahal dia masih muda, tapi dia mampu menggunakan kekuatan sebesar itu. Dalam ilmu pedang, beberapa teknik dibuat demi satu alasan, yaitu, untuk memahami esensi dari teknik itu. Ketika beberapa transformasi tercipta, maka, itu bukan lagi sebuah teknik berpedang, melainkan ilmu pedang yang sesungguhnya. Aku tak bisa membiarkan anak ini tumbuh lebih jauh, kalau tidak, dia akan menjadi pengganggu nantinya. Aku harus membunuhnya sekarang juga, gumam asasin itu hendak menghujamkan pedangnya. Belum pula pedang asasin itu dihujamkan, sebuah suara menarik perhatiannya. Aku benar-benar kesal, ucap lelaki tua tiba-tiba muncul. Siapa kau? Teriak asasin itu. Maaf. Aku tak tahu apa yang terjadi di sini, tapi, aku tahu satu hal yang pasti. Orang yang wajahnya ditutupi, tak pernah melakukan hal baik, jawab lelaki tua itu. Kenapa ada 3 orang dewasa membuli seorang bocah, tanya Pak tua itu. Nomor 2, serang dia, perintah asasin itu. Secepat kilat, sebuah belati asasin itu lemparkan. Kalian tak menghargai nyawa rupanya, aku akan menangkap kalian sekarang juga, ucap Pak tua bernama Heo Seogul. Berpindah kepada tim penyelamat, Mo Yongbo tampaknya kesulitan menghadapi lawan-lawannya, telah berserakan serpihan pedang hancur di sekitarnya. Pula Jegalmi, sejauh pertarungan, Jegalmi tampak tak melakukan serangan, Jegalmi lebih banyak menghindar. Hal serupa juga dialami Won Pyo, amatlah kesulitan nampaknya dia, menyalurkan energi dalam pada senjatanya. Kemampuan mereka jelas berada di atas para bandit ini, tetapi, pertarungan ini sangat kacau. Mereka bahkan tak mampu menggunakan senjata mereka, gumam Jung Hyuk sembari maju membantu. Mundurlah anak-anak, perintah Jung Hyuk mengambil alih. Dengan tanpa kesulitan, Jung Hyuk menghajar para bandit itu. Dengar, kalau kalian terus melawan mereka, kalian mungkin saja menang. Setidaknya para bandit itu berada di tingkat kedua. Tapi, kalian tak mampu menggunakan senjata yang diberikan dengan benar. Taktik pertarungan kalian sangat berantakan. Inilah kenapa pengalaman itu penting, ucap Jung Hyuk kepada mereka. Jangan terlalu bersedih. Aku ikut campur dalam pertarungan kalian, karena menyelamatkan sandera adalah prioritas utama. Akan ada kesempatan berikutnya, pungkasnya. Berpindah ke tempat para asasin bertarung. Dari tubuh Pak tua Seogul, berpendar aura pekat, menandakan kekuatan absolut pada dirinya. Bergidik mental para asasin itu, tanpa pikir panjang, dilemparkan bom asap dan kemudian melarikan diri. Kurang ajar, mereka kabur, umpat Pak tua itu. Perhatian Pak tua Seogul kemudian tertuju pada tubuh Mae yang tak sadarkan diri. Pemikiran untuk tidak menyerah,
ketika kau sudah melewati batasmu, keputusan dalam memilih pilihan terbaik dari situasi terburuk. Aku sungguh terkesan. Teknik yang kulihat tadi, jelas ilmu pedang Changcheon, dia pasti anak dari keluarga Namgung, ucap Patua Seogul. Beberapa saat berlalu, malam pun tiba. Jung Hyuk kembali bersama tim penyelamat. Telah pulang juga para warga desa yang menjadi sandera bersama mereka. Tumpah ruah tangis dari orang-orang itu. Senyum mengembang dari wajah para murid kelas ular. Dari kejauhan, terlihat Namgung Mae yang sedang diobati oleh Eng Ryong. Jung Hyuk tercengang mendapati keadaan salah satu muridnya. Namgung Mae, kapan dia terluka? Gumamnya. Jung Hyuk, kau perlu meningkatkan ketenanganmu. Mari bicara denganku, ucap Patua Seogul. Apa Anda tetua Hong Seogul si pemabuk? Tanya Jung Hyuk. Entah kenapa aku selalu merasa kesal tiap mendengar panggilan itu, jawabnya. Bagaimana Anda bisa berada di sini? Lanjut Jung Hyuk. Aku tak sengaja berjalan ke sini, dan secara tidak sengaja bertemu denganmu, ucap Patua Seogul. Kalau begitu, apakah Anda yang membuat bocah itu jadi seperti itu? Ucap Jung Hyuk. Dasar kurang ajar, mau semabuk apapun aku, ada batasan yang takkan pernah aku lewati, ucap Seogul kesal. Maaf senior, tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Lanjut Jung Hyuk. Beberapa saat pun berlalu, di dalam sebuah rumah. Yang barusan kau bilang, apakah itu benar? Tanya Jung Hyuk tak percaya. Benar, bocah dari keluarga Namgung itu bertarung sampai akhir, meskipun dia kalah jumlah, dia tetap berjuang demi melindungi warga desa dan kelompok pedagang, terang Patua Seogul. Apa kondisinya aneh? Seolah-olah dia tak sadarkan diri dan bertarung mengikuti instingnya, tanya Jung Hyuk. Tidak, malahan dia melakukannya dengan baik, untuk ukuran anak seumuran dia. Dia membunuh 2 dari 4 asasin sendirian. Apalagi para asasin itu setidaknya di tingkat pertama, lanjut Seogul. Terperanjat orang-orang mendengar apa yang disampaikan Patua Seogul. Jika dibagi, seni bela diri sesuai dengan tingkat, maka, mereka yang baru saja memegang pedang dianggap tingkat ketiga. Tingkat kedua, adalah mereka yang sudah menguasai kemampuan pedang serta bisa menggunakan seni bela diri dan skill. Sedangkan tingkat pertama, adalah kemampuan untuk mengeluarkan niat senjata. Setiap senjata mengandung niatnya sendiri-sendiri, ketika kau mampu mengeluarkan niat senjata sesuka hati, maka kau disebut sebagai expert, yang bahkan dapat membelah batu menjadi 2. Tapi, untuk ini, seseorang harus mengkultivasi ki dalam dantian selama 60 tahun. Lalu, tingkat di mana seseorang mampu menangani tingkat expert sendirian, disebut sebagai super expert. Di atas itu, masih ada tingkat Hwagion dan Hyeonjeong. Mustahil Namgung Mae melakukan itu, gumam Jegalmi. Apa Anda melihatnya sendiri? Tanya Jegalmi kepada Seogul. Tentu saja, tapi, reaksi kalian aneh sekali. Kenapa kalian malah terkejut, bukannya malah memuji dia, ucap Seogul ketus. Itu karena, anak itu tak sehebat yang kau katakan, jawab Jung Hyuk. Menurutku Anda pasti salah lihat, lanjutnya. Kurang ajar, kau tahu aku ini siapa? Aku adalah tetua dari klan yang terkenal dengan kemampuan mengumpulkan informasi. Kalau aku bohong, siapa yang akan percaya dengan informasi kami? Bentak Seogul dengan marahnya. Berpindah ke suatu tempat di Provinsi Anhui, Myeondok berjalan di tengah gelapnya malam. Akhirnya aku sampai, ucap Myeondok. Oke teman-teman, sampai di sini dulu alur ceritanya. Sampai jumpa pada episode berikutnya, semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.